Pernahkah kalian mendengar kisah seorang manusia suci yang bahkan air laut pun tak berani menyentuhnya? Ini adalah salah satu keajaiban yang digambarkan dalam film Muhammad the Messenger of God. Dikisahkan saat Nabi Muhammad masih belia, beliau ikut dalam perjalanan dagang bersama pamannya Abu Thalib dari Sam menuju Mekah. Dalam perjalanan pulang itu, mereka melewati sebuah kampung nelayan yang tampak aneh. Suasana di sana begitu mencekam. Tiba-tiba, Nabi Muhammad kecil turun dari untanya dan berjalan ke tanah yang lebih tinggi di pinggir pantai. Di sana, ia melihat pemandangan memilukan. Seorang wanita dan beberapa anak kecil diikat di dekat sebuah patung berhala besar. Rupanya, para nelayan di kampung itu tengah melakukan ritual persembahan. Kesulitan mendapatkan ikan membuat mereka putus asa hingga memilih menyembah berhala. Ketika Nabi Muhammad mendekati persembahan mereka, pemimpin nelayan dan para pria lainnya yang tahu merasa terganggu. Mereka marah, siap menghadapi bocah kecil yang mereka anggap mengusik ritual mereka. Abu Thalib dan rombongan segera berusaha melindungi beliau. Di antara yang menyaksikan kejadian itu, ada seorang pria Yahudi bernama Ismail. Selama ini ia membenci Muhammad dan berniat membinasakannya. Namun, dalam kondisi sekarat, justru Muhammadlah yang meminta agar dia diselamatkan. Lalu keajaiban terjadi. Tiba-tiba patung berhala itu retak, kemudian roboh. Angin bertiup kencang, badai datang semakin menggila. Gelombang besar muncul dari kejauhan. Air laut naik dengan cepat, siap menghantam daratan. Semua orang panik, namun ada satu hal yang membuat mereka terperanjat. Air laut yang mengamuk itu sama sekali tidak menyentuh tubuh kecil Nabi Muhammad yang berdiri tenang di atas bukit. Saat air mulai surut, ikan-ikan bertebaran di pantai, seolah menjadi jawaban atas harapan para nelayan. Mereka pun bersorak, memunguti ikan dengan penuh kegembiraan. Sementara itu, Ismail yang menyaksikan semua kejadian ini menangis. Kini ia tahu siapa Muhammad sebenarnya. Waktu terus berlalu. Abu Thalib yang kini menua tetap berdiri teguh membela keponakannya Muhammad. Saat itu, kaum Quraisy memberlakukan boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, dua suku yang tetap setia melindungi Nabi. Sebuah piagam digantung di dalam Ka'bah ditulis di atas bukit, berisi larangan bagi siapapun untuk menikah, berdagang, atau menjalin hubungan sosial dengan mereka. Selama 3 tahun yang menyiksa, mereka hidup dalam kelaparan dan penderitaan. Namun di tengah penderitaan itu, Nabi Muhammad menerima wahyu. Allah telah mengirim rayap untuk memakan piagam boikot itu, hingga yang tersisa hanyalah namanya. Lalu ketika piagam itu dikeluarkan dari dalam Ka'bah, semua mata terbelalak. Setiap nama Tuhan suku-suku Quraisy telah lenyap, hanya menyisakan nama Allah yang tetap utuh. Keheningan menyelimuti para pemuka Quraisy. Mereka tak lagi bisa menyangkal keajaiban ini.